menggunakan ARC. Harus digabungin seperti ini ya. Kalau nggak seperti ini nanti repot, bisa-bisa nggak jadi pulang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kebetulan saya ada sebuah curhatan dari seorang Mbak TKW ya, yang mana dulu beliau itu bekerja di daerah Tainan ya. Dia tadinya bekerjanya yaitu di sektor informal sebagai resmi ya. Namun nggak tahu mungkin kelamaan dia kenal dengan salah satu garangan ya. Yang sebab saya tahu karena dia itu juga follower saya, dia subscriber saya di YouTube ya. Dia sering bertanya ke saya, sering meluahkan permasalahan dia. Namun kali ini kebetulan kemarin dia tiba-tiba pas ngechat saya ternyata sudah pulang. Dan setelah dia cerita ternyata waktu dia bekerja di sektor informal waktu resmi, ternyata dia ambil jalan untuk kabur guys. Dan setelah kabur, dia memposting di Facebooknya yang baru, kebetulan dia minta pertemanan sama saya. Ternyata dia benar, emang kabur itu diajak sama garangannya. Dan nggak tahu kenapa, selepas mungkin kalau nggak salah cuma 3 bulan, tiba-tiba dia nggak ada ya, pas ngabarin ternyata dia sudah pulang di Indonesia. Padahal dia dulu waktu masih resmi ya, karena dia sering curhat yaitu masalahnya ke saya. Dia sampai sudah membeli sebuah rumah ya, membeli sebuah rumah cicilan perumnas itu sangat bagus sekali ya, harganya kalau nggak salah waktu itu 200 juta dan dia menyicil tiap bulannya nggak tahu berapa ya. Namun nggak tahu kenapa, karena dia tiba-tiba kenal sama garangan tersebut dan mungkin karena dia kan otomatis liburnya sebulan sekali ya, sedangkan garangannya kan tiap minggu, bahkan karena dia swasta kapan saja bisa libur. Dan akhirnya Mas Garangan ini mengajak dia untuk kabur. Ya mungkin karena dia sudah sayang ataupun mungkin termakan oleh rayuan garangan tersebut, akhirnya mbaknya ini ikut kabur guys. Dan setelah lama kemudian pas dia kemarin ngabarin bahwa dia sudah pulang, saya mikirnya oh kok kaget, ternyata dia sudah pulang di Indonesia. Dan di sini sebelumnya saya mengambil cerita ini bukan ingin membuka aib atau mempublikasikan ya kejelekan orang lain, namun setidaknya ini untuk untuk menjadi pembelajaran teman-teman semua. Dan saya pun tidak menyebutkan namanya dan alamatnya, cuman saya mengambil cerita dari kisahnya ya. Dan setelah mbaknya ini di Indonesia, setelah dia pulang, karena yang teman-teman tahu kan kalau kaburan itu otomatis gajinya besar ya. Karena saya pernah lihat dia waktu sama garangannya itu pamer gajinya itu sangat banyak sekali, karena mungkin kalau nggak salah dia 35 dan garangannya pun nyampe 35, otomatis bisa nyampe 70.000 guys ya, banyak sekali gajinya itu karena mereka itu swasta ya. Nah di situ pas dia ngabarin ternyata dia sudah pulang, kebetulan dia juga curhat masalahnya dan kontak-kontak. Namun yang bikin mengagetkan guys, ini sebenarnya mungkin agak privasi, namun saya belak-belakan saja. Setidaknya bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman ya. Dia sampai curhat selepas pulang itu kan sebelumnya saya ledekin dulu, wah ini enak dong, sudah dulu mau beli rumah mungkin sudah lunas, pas mau pulang kan jadi kaburan otomatis uangnya banyak itu kan, saya ledekin seperti itu. Katanya lah mas, boro-boro rumah aja nggak lunas, terus saya waktu jadi kaburan aja uangnya tuh dibawa sama mas garangannya tersebut. Dan otomatis dia menuntut gimana, mau nyari gimana ya, karena mas garangannya itu pun meninggalkan dia. Dan kebetulan di situ nggak tahu kenapa pas saya nanya, terus kamu dulu waktu pulang itu menyerahkan diri atau ditangkap? Katanya sih menyerahkan diri ya. Dan di situ saya ledek, wah ini enak dong, uangnya banyak, nanti kalau ketemu bisa nraktir. Justru di situ dia itu seolah-olah mengeluh ya, diem, dan mungkin dia mau mengucapkan malu atau gimana. Tiba-tiba dia ngechat aku di WA. Katanya mas, sebenarnya saya malu untuk mengungkapkan ini, namun bisa nggak istilahnya pinjamin saya 200.000 untuk bayar listrik. Astagfirullahaladzim, saya sampai kaget astagfirullahaladzim. Padahal dia baru pulang loh, kalau nggak salah mungkin baru 3 bulan ya di rumah itu, selepas dia di Taiwan dan menyerahkan diri, dia baru 3 bulan. Namun hanya untuk bayar listrik aja dia sampai meminjam, katanya cuma 200.000 rupiah. Nah di sini saya pun karena dia jaraknya agak jauh, saya bilang gimana cara untuk ngasihnya gitu kan. Terus katanya kalau boleh ditransfer aja. Saya bilang lah masa transfer cuma 200.000 gitu kan.
Saya mikirnya, aduh gimana, kasihan banget. Nah, ya udah, dia akan ngasih rekening dan dalam jumlahnya tersebut saya tambahin dan saya kasihkan ke dia. Dan untuk mbaknya, maksudnya bukan berarti saya menerangkan mbaknya ya, cuman kisahnya saya ambil untuk teman-teman yang bekerja di Taiwan. Jadi setidaknya di sini bisa menjadi pembelajaran, karena untuk teman-teman yang bekerja di Taiwan ya, dengerin nih, tolong kerja dengan baik ya. Jangan tertipu daya dengan yang namanya rayuan garangan ataupun mungkin ajakan orang yang katanya nanti gajinya besar, kerjanya enak, bebas. Ya emang bebas. Ya emang katanya kadang besar ya. Namun nyatanya keadaannya seperti ini. Sangat memprihatinkan, guys. Padahal dulu dia waktu resmi sudah bisa nyicil untuk bayar rumah. Namun setelah dia pulang, karena dia waktu mau pulang itu kan jadi kaburan dulu, nggak tahu masalahnya apa, sehingga kan dia pulang sangat kerepotan. Untuk bayar listrik aja sangat susah, apalagi dia punya anak juga. Anaknya itu kalau nggak salah sudah masuk SMK, kan otomatis harus banyak memerlukan uang. Nah, di sini untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih di Taiwan, tolong ya, kerja dengan baik, kumpulkan uang, jangan sampai boros ya. Karena kebutuhan di Indonesia itu sangat mahal dan mahal sekali. Karena kalian mungkin kalau di Taiwan sudah nggak terlalu dipikirkan ya, kalau membeli skincare ataupun beli baju 1.000 ataupun 2.000, otomatis itu kan kalau ditukarkan di Indonesia hampir 1 juta ya, 2.000. Itu kalian itu ya, kalau udah pulang mungkin sudah 2 bulan atau 3 bulan, untuk membeli skincare yang mungkin harganya sampai 1 juta 2 aja, itu meski kalian akan mikir 1.000 kali. Kalau nggak percaya, buktikan nanti kalau kalian sudah pulang ya. Atau mungkin di sini udah ada teman-teman yang sudah merasakan waktu di Taiwan kan bebas ya, mau beli ini itu karena kita masih kerja dan masih mendapatkan uang lagi. Namun beda cerita kalau kita sudah di Indonesia, itu sangat repot dan sangat repot sekali. Apalagi kalau kita pulang nggak punya uang, dan mungkin kalaupun punya uang cuma sedikit, tanggung ya. Mau bikin ini nggak jalan, mau bikin itu nggak jalan, otomatis susah. Itu kita akan sangat kebingungan. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang resmi ataupun yang ilegal, kalau kalian kerja, fokus untuk kerja. Simpan uang yang banyak ya, menabung untuk nanti kalian setelah pulang di Indonesia. Karena di Indonesia itu teman-teman, kalian harus pinter sendiri, nyari kerja sendiri, dan harus makan sendiri. Ya mungkin harus disuapin sama pacarnya ya. Nah, jadi di sini setidaknya dalam kisah ini, karena saya ingat ini kisah ini mungkin bisa juga untuk diterangkan kepada teman-teman agar lebih bekerja itu lebih baik. Jangan sampai tergoda yang namanya gemerlapnya di Taiwan tersebut, khususnya garangan ya. Karena emang dia itu sebenarnya tadinya itu orangnya diam ya, lugu, dan nggak tahu karena setelah kenal garangan itu akhirnya ya seperti itu. Namun yang saya tanyakan, emang kamu kenal orang seperti ini tuh dari mana sih? Dan dia mengatakan katanya dari TikTok. Mungkin dia kenal, chattingan, dan akhirnya ketemuan. Dan udah ketemuan, nah seperti itu. Teman-teman tahu sendiri kan pergaulan di Taiwan seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin suka goyang-goyang atau gimana dan kelihatan cantik ya dari efek, otomatis dari para garangan ataupun mungkin cowok-cowok yang tidak ada masa depannya, mencoba untuk inbox atau minta pertemanan, dan akhirnya kalau kalian itu tergoda atau mungkin kelihatan ganteng dikit atau gimana, tergoda kan. Nah, disitulah mulai dari awal kerusakan masa depan kalian. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman agar fokus dalam bekerja ya, simpan uang yang banyak untuk nanti di masa depan kalian. Saya Roni Saputra, Suara TKI.